Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya tentunya saudara dalam keadaan yang baik, sehat dan luar biasa. Selamat malam buat yang ada di Indonesia, juga buat yang ada di bangsa-bangsa. Kita percaya ya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dalam segala keadaan apapun. Karena itu mari kita terus memuji menyembah Tuhan dalam segala perkara. Kita percaya saudara bahwa tangan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali mengumpulkan kami untuk boleh sungguh-sungguh datang membawa pujian penyembahan kami. Tuhan, bertahtalah di atas pujian penyembahan kami, biar kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, hadirat-Mu turun mengalir atas setiap kami yang membuka hati. Terima kasih Bapa, kami percaya mungkin di depan kami ada banyak pintu-pintu yang tertutup, ada banyak jalan-jalan yang tertutup, tapi kami percaya ketika Tuhan yang membuka pintu, ketika Tuhan yang membuka jalan, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya, tidak ada yang dapat menghalangi jalan Tuhan terjadi. Bagian kami hanyalah percaya dan terus memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami berserah Tuhan. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Bila Engkau membukakan pintu bagi kami, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Katakan bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Lebih lagi katakan bila Kau Tuhan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Lebih lagi dengan iman percaya saudara bahwa bila Tuhan yang membuka pintu, katakan dengan iman, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Tuhan membuka pintu, tak ada seorang pun dapat menutupnya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang sanggup membuka pintu yang tertutup berabad-abad. Tuhan sanggup membukanya saat kami berseru kepada Tuhan, saat kami berserah kepada Tuhan.
Bahkan jalan-jalan yang tertutup Tuhan sanggup bukakan. Kami percaya bila Kau yang membuka pintu. Katakan saudara, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Lebih lagi dengan iman katakan, bila Engkau Tuhan telah membuka, amin, yes Lord, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Sekali lagi dengan iman saudara, berkatakan dengan iman, percaya pada firman Tuhan yang berkata, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Oh Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Hati kami percaya Tuhan. Haleluya. Kami bawa setiap hati kami di hadapan Engkau. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus, sebab hati kami percaya. Kami percaya penuh Tuhan, kasih setia-Mu, Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Yakin dan percaya Kau sanggup, yes, Lord, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Tuhan, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Oh, ku yakin dan percaya. Segenap hati kami nyatakan Tuhan, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat.
Tuhan. Kami percaya Kami kuasa-Mu percaya Kau yang sampai hari ini. Kami sanggup, percaya Kau yang Engkau Allah yang sanggup, Engkau yang mampu melakukan segala. Haleluya. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Lebih lagi saudara, amin. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami yakin dan percaya. Lebih lagi saudara, angkat imanmu, percaya, angkat hatimu, percaya. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu mengubah beban menjadi berkat, mengubah kutuk jadi berkat. Kami percaya, kami percaya, takkan kami ragukan. Kami percaya, sekali lagi katakan, ku yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin Tuhan, yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup Tuhan, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kami percaya, ku yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup amin, amin, beban menjadi berkat. Kau Tuhan yang sanggup, Kau Tuhan yang mampu. Kami percaya, bahkan di saat keadaan kelihatannya semakin tidak menentu, kami menaruh iman, harap dan percaya kami hanya kepada Tuhan. Kami mau berkata kepadamu Tuhan malam hari ini, kami percaya, kami percaya, kami percaya Kau Tuhan yang sanggup. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Lebih lagi saudara, angkat hati dan imanmu kepada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih
lebih dari pemenang. Kami percaya Engkau tidak pernah lalai menepati janji. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan ku percaya. Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Kau jadikan kami pemenang. Tuhan, amin, amin, amin. Menepati janji-janjimu. Saat hati kami percaya Tuhan bekerja dalam segala persoalan hidup kami. Waktu kami percaya, kami tahu kami akan melihat jalan-jalan Tuhan bukakan bagi setiap kami. Saat kami percaya, kami tahu mujizat Tuhan terjadi. Saat kami percaya, kami tahu Tuhan ambil alih. Karena itu ajar kami untuk percaya Tuhan. Ajar kami percaya. Kami mau percaya pada janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Lebih lagi katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan ku percaya. Ku percaya. Yes, angkat imanmu malam ini, katakan kami tahu rencana-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Engkau jadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati semua janji-Mu Tuhan. Amin. Janji-Mu. Segala janji Tuhan ialah ya dan amin. Segala janji Tuhan itu murni, seperti emas murni yang dimurnikan dalam peleburan dapur api. Tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal Tuhan. Kami percaya. Kami telah melihat Engkau dahsyat dalam segala perbuatan tangan-Mu. Kami melihat betapa luar biasa Engkau Tuhan. Biar semua janji-janji-Mu tergenapi di hidup kami. Layakkan kami Tuhan, untuk melihat semua itu digenapi dalam hidup kami. Kalau malam ini kami akan belajar firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Urapi setiap kami Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, karena kita percaya bahwa kesaksian akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Baik ya, tetaplah kirimkan kesaksian saudara agar boleh terus memberkati yang lainnya. Kita akan sama-sama mendengar. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir.
Terima kasih Bu, karena Ibu selalu membawakan khotbah-khotbah yang luar biasa dan saya selalu mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Saya juga mendengar kisah ketika Ibu menerima Tuhan Yesus, sungguh-sungguh Ibu juga menderita, membayar harga. Dan saya juga merasakan hal yang sama, saya ini dari latar belakang agama yang lain. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang hidup dan sangat mengasihi saya. Saya mau memberi kesaksian ketika anak kedua saya yang laki-laki berumur 2 tahun mendapat cobaan. Ketika anak saya laki-laki yang nomor 2 berumur 2 tahun, saya mendapat cobaan. Ya, anak saya ADHD ya, dan ayahnya sibuk touring motor. Saya sendiri menghadapi dan mengurus anak saya. Ya mungkin ini maksudnya apa ya? Maksudnya anaknya mungkin autis ya. Dan mengurus anak saya sendirian. Saya setiap hari menangis ya, setiap malam saya menangis kalau anak saya ini sudah tidur. Ya di masa-masa sulit saya menangis setiap malam berdoa. Saya bersyukur Tuhan menampakkan dirinya kepada saya lewat mimpi. Ya dalam mimpi itu saya berlari-lari di sebuah jalan seperti ada bencana. Tapi saya melihat Tuhan turun dari langit berjubah putih dan juga ya berjenggot putih. Dan dia menyelamatkan saya Bu. Ya saya tidak tahu waktu itu maksud dari mimpi itu. Namun saya terharu banget di saat saya lagi susah merasa sendirian. Ya Tuhan menyatakan kasih-Nya dan datang memberikan kekuatan kepada saya. Tetapi mengingat latar belakang saya dari keluarga yang bukan Kristen, saya tidak berani menyembah Tuhan secara terang-terangan. Tetapi saya tahu saya butuh Tuhan, dalam keluarga saya juga butuh Tuhan, karena dalam keluarga saya tidak ada damai sejahtera, yang ada hanya keributan. Saya mulai membawa anak saya ke gereja ya, dan akhirnya waktu saya bawa anak saya ke gereja ketahuan oleh ipar saya. Ketika ketahuan itu saya langsung kena marah ya, dan dilarang oleh mertua dan suami saya. Ketika masuk pandemi saya ikut dalam sebuah ya grup pertumbuhan iman ya karismatik, dan akhirnya ketahuan juga ya oleh suami saya, dan dia tidak mau bicara dengan saya karena memang hubungan kami juga selalu tidak baik. Banyak faktor yang menyebabkan, karena dari anggota keluarga yang rumit, bercampur tangan mertua dan ipar, ya itu yang membuat hubungan kami tidak baik. Namun ya saya ikut hanya sekali saja, saya ke gereja langsung ketahuan. Saya juga bingung Bu, akhirnya saya ditawarin untuk dibaptis di gereja. Awalnya saya berani, tapi lama-kelamaan saya menjadi tawar lagi. Jadi saya pun ya oke-oke saja. Setelah saya di gereja, setelah saya di gereja saat itu mau baptis, saya ditangkap dan saya disuruh pulang. Saya sengaja dibuat malu, ya, dan saya dimarah-marahin ya, dan lalu Alkitab saya dirobek-robek. HP, kendaraan dan semua surat-surat saya ditahan oleh suami saya. Saya tidak menyangka ya betapa suami saya membenci ya kekristenan. Suami saya tidak pernah melihat dia beribadah atau sembahyang. Ya, dan saya pikir suami saya ini seorang yang fanatik. Karena kalau di rumah orang tuanya ya dia sembahyang. Tapi ternyata sebaliknya ya. Akhirnya saya karena ketahuan ke gereja saya dihukum, uang bulanan pun dipotong. Ya cobaan datang terus menerus, Tuhan izinkan itu semua Bu. Saya hanya mau mencari kedamaian di dalam hati, tapi malah penderitaan terus menerus yang saya alami. Suami saya berkarakter keras, dia suka marah-marah. Ya akhirnya saat itu saya mau memilih untuk berpisah saja dengan suami saya karena saya dihajar oleh suami saya
Saya selalu hidup dalam ketakutan karena setiap hari dia marah-marah. Ya, kepada siapa saja dia marah-marah. Saat itu saya bingung, saya maju nggak bisa, saya mundur pun tidak bisa. Ya, benar-benar hidup saya sengsara. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba suami saya kena stroke. Ya, saya sebagai anak pertama di keluarga saya yang semuanya adalah perempuan. Suami saya juga anak pertama ya di dalam keluarganya. Jadi kami sama-sama punya karakter yang keras. Saya bukannya tidak mau tunduk kepada suami, Bu, tapi saya tahu kebenaran yang mana. Ya, suami saya orangnya benar-benar jauh dari Tuhan. Ya, setelah dia sakit, awalnya memang suami saya penyandang diabetes. Ya, ketika suami saya sakit justru akhirnya saya tidak ada niat lagi untuk berpisah dengan suami. Puji Tuhan ya, sekarang saya fokus mengurusi keluarga saya, mencari uang sampingan, saya berjualan, urus anak dan juga urus suami. Saya hidup bersama dengan suami walaupun iman masih berbeda. Setelah sakit suami saya mulai banyak berubah. Ya, namun saya tetap berdoa agar satu saat suami saya boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tidak ada perkara yang mustahil dan Tuhan beri ibu kekuatan senantiasa, Tuhan memberkati ya. Tidak mudah memang, itulah pergumulan iman ya. Ketika banyak orang yang mengambil keputusan yang salah ya, menikah dengan orang-orang yang salah sehingga kita memasuki sebuah pernikahan yang seperti neraka. Ya, tapi puji Tuhan, Bu, ya ibu boleh mengenal Tuhan Yesus di tengah kesulitan dan kesusahan hidup. Bahkan Tuhan menampakkan diri lewat mimpi kepada ibu. Ya, dia datang menyelamatkan ibu di tengah malapetaka yang terjadi. Dan puji Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan ya. Kita juga melihat satu kisah nyata ya, suami yang tiap hari marah-marah, emosi, akhirnya kena stroke. Ya, kita lihat di sini, makanya bapak-bapak ya, ibu-ibu juga ya, jangan hidup marah-marah, emosi tiap hari sehingga tidak ada kedamaian, damai sejahtera. Ketika orang marah, yaitu hormon kortisolnya naik, darah mengental, ya sangat bisa terjadi serangan jantung atau stroke. Ya, tetapi puji Tuhan, justru ketika suami sakit ya, ibu berubah pikiran, tidak jadi meninggalkan dan menceraikan dia. Justru sekarang ibu menjadi tulang punggung bagi keluarga dan karena kasih Kristus ibu bisa melayani suami dan juga anak-anak. Ya, teruslah kuat, Bu, karena tangan Tuhan terus menopang. Setiap kita harus membayar harga di dalam pernikahan, harus membayar harga ya, dan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau suami ibu melihat kasih ibu kepada dia, justru ketika dia sakit ibu rawat dia, maka biarlah ya dia mulai melihat Kristus lewat hidup ibu. Sehingga apa yang Alkitab katakan, hai istri-istri, menangkanlah suamimu tanpa perkataan namun hanya dengan perbuatan. Jika suaminya melihat betapa saleh hidup istrinya itu sehingga dia boleh bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua berdoa. Ya, ibu pasti akan menerima kebaikan dari Tuhan. Satu saat suamimu pasti dijamah Tuhan kalau dia melihat bagaimana murni dan salehnya iman ibu yang tetap mau melayani dia dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan ibu kekuatan. Ya, terima kasih kesaksian yang luar biasa. Yang terpenting kita boleh diubahkan Tuhan. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Samuel pasal 14, bagaimana akhirnya Yoab berhasil mendamaikan Absalom ya, anak Daud dengan Daud, karena Daud marah ketika Absalom membunuh ya Amnon anaknya sendiri ya, dan Absalom akhirnya lari ya. Namun Yoab melihat tidak baik kalau ayah dan anak ini terus hidup dalam kepahitan yang berkepanjangan. Ya, sebaliknya dia ingin membuat Daud berdamai kembali dengan anaknya Absalom. Ya, dan kesalahan-kesalahan dari Daud ya memang tercermin dalam kehidupan anak-anaknya. Ya, dalam diri Absalom, Daud melihat ya seperti diputar kembali bagaimana ya
dosa-dosa di masa lalunya sendiri. Dan Allah sudah menyatakan bahwa keluarga Daud akan menderita karena dosa-dosa itu ya dengan yang dilakukannya terhadap Betseba dan juga Uria. Hati Daud sangat hancur ketika dia mengetahui bahwa penyertaan Allah ya akhirnya menjadi pernyataan dari Allah itu menjadi sebuah kenyataan bahwa keluarga anaknya ya mengalami hal yang demikian. Memang Tuhan sudah mengampuni Daud, tetapi Tuhan tidak bisa membatalkan konsekuensi dari dosa Daud yang begitu besar. Ya, dan apa yang terjadi kita lihat di sini ya, dosa-dosa Daud membuat akhirnya dia jauh dari Allah. Tetapi pertobatan membuat Daud kembali kepada Tuhan. Tapi sebaliknya anaknya Absalom ya terus berbuat dosa. Ya, walaupun dia sangat mengandalkan nasihat orang lain, namun Absalom ya memang ya itulah mungkin karena kutuk yang sudah terjadi akibat dosa yang pernah Daud lakukan. Kita akan lanjutkan sekarang 2 Samuel pasal 15. Ya, judul perikopnya Absalom mengadakan persepakatan gelap. Ya, dia sudah diterima kembali di istana oleh Daud ketika dia pulang dari pelarian karena membunuh adiknya. Namun kembali dia membuat persepakatan gelap. Ya, 2 Samuel pasal 15 judul perikopnya di sana. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Ya, maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari mana kota? Ya, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel Anu. Maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Jadi kita melihat di sini ya ketika ya Absalom ini sudah diterima kembali oleh Daud ya, maka setiap hari itu dia berdiri di depan pintu gerbang. Jadi pintu gerbang kota itu pada zaman dulu itu sama dengan balai pertemuan. Pintu gerbang itu adalah tempat setiap orang datang mengadukan perkaranya, ya lalu dia akan meminta jawaban atau meminta tanggapan dari raja atau pemerintah. Ya, dan mereka akan diizinkan masuk kepada raja atau tidak. Mereka ya datang ke pintu gerbang itu. Dan pintu gerbang kota itu sama dengan balai pertemuan ya, dan itu merupakan sebuah pusat ya perbelanjaan yang ya tempat yang ramai di pintu gerbang itu. Ya, karena Yerusalem itu adalah ibu kota negara, jadi pemimpin-pemimpin lokal dan pemimpin-pemimpin nasional bertemu di sana setiap hari untuk melakukan transaksi bisnis atau melakukan urusan-urusan. Ya, dan karena pintu gerbang adalah tempat yang sangat cocok untuk mereka melakukan hal-hal karena pemerintahan dan juga transaksi bisnis. Ya, dan di sana ya memang ada saksi-saksi untuk pengesahan dan setiap orang yang masuk atau keluar dari kota harus melewati pintu gerbang itu. Para pedagang mendirikan kios-kios di sana di dekat gerbang kota karena alasan yang sama, ya ramai tempat itu. Dan Absalom setiap pagi pergi ke gerbang kota itu untuk ya merebut hati orang-orang, hati pemimpin-pemimpin Israel dan juga rakyat-rakyat jelata yang akan datang kepada Daud meminta tanggapan atas setiap persoalan dan masalah mereka. Tapi ketika mereka datang disambut oleh Absalom, Absalom tanya, kamu dari suku apa, kamu datang ke sini ada masalah apa. Lalu ketika orangnya menceritakan saya ada masalah gini-gini, Absalom berkata, ya dia bilang di sana ya bahwa perkaramu itu percuma engkau bawa kepada raja, karena dari pihak raja
Tidak ada seorang pun yang akan mendengarkan engkau. Jadi tidak usahlah engkau ketemu raja. Tidak ada yang akan mendengarkan, tidak ada yang akan memberikan engkau tanggapan atas masalahmu. Yaitu yang Absalom bilang kepada setiap orang yang akan menghadap kepada raja. Absalom mencoba mengambil hati rakyat-rakyat jelata dan juga semua pemimpin yang ada di sana. Ayat 4 di sana dikatakan lagi, kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Absalom bahkan berkata, ya coba kalian angkat aku sebagai hakim. Ya maka pasti masalahmu itu akan beres. Aku akan datang, aku akan menyelesaikan semua masalah-masalah kalian. Kesombongan Absalom ini, ya niat jahat di hatinya itu sangat luar biasa. Ya ayat yang kelima, apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, ya maka diulurkanlah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk ya menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang Israel. Dia mencari muka ya, pencitraan. Kalau sekarang dibilang tuh pencitraan. Ya, hati-hati dengan pencitraan. Banyak orang suka pencitraan. Setiap kali ada orang datang, Absalom ya salaman, dia berikan tangannya, lalu dia ciumi orang itu. Hati-hati, firman Tuhan bilang lebih baik tegurannya nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang sahabat memukul ya dengan kasih, tetapi musuh mencium. Tetapi ternyata itu menjatuhkan. Ingat Yudas, dia mencium Yesus pada waktu Yesus diserahkan. Ternyata dia berkata kepada musuhnya, ya orang yang aku cium itu yang harus kamu tangkap. Hati-hati, Absalom ini jahat. Kita jangan terpaku, jangan terbuai dengan kata-kata manis. Banyak orang itu kalau mau pencitraan ya kelakuannya manis, kata-katanya manis seperti Absalom. Ya, bahkan dia menciumi ya orang-orang, ya dia mengambil hati orang-orang dengan sikap manisnya, dengan perkataan manisnya. Kita jangan tertipu, saudara. Lebih baik teguran yang nyata-nyata, kelihatannya orangnya kasar tapi ternyata dia memang dengan kasih, daripada ya yang mengasihi Absalom pura-pura, dia ketemu rakyat, dia cium, dia peluk, ternyata dia hanya mau mengambil hati rakyat, mencuri hati rakyat, bahkan mengkhianati ayahnya sendiri, Daud. Sesudah lewat 4 tahun, ayat 7, bertanyalah Absalom kepada raja, izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah raja kepadanya, pergilah dengan selamat. Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dan pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala berseru, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. 12, ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo. Katanya, demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Kita melihat di sini, saudara, ya diam-diam Absalom itu memiliki strategi politik dengan cara merebut hati orang-orang dengan penampilan baiknya, pencitraannya, pemunculannya yang seolah-olah agung. Dia cium orang, dia pegang tangan mereka, ya kepedulian yang nyata kepada keadilan seolah-olah ditunjukkan Absalom, bahkan pelukan-pelukan bersahabat. Banyak orang yang tertipu dan mengalihkan kesetiaan ya dari Raja Daud kepada Absalom. Akan tetapi belakangan Absalom ternyata merupakan penguasa yang jahat. Dia punya trik, bahkan ayahnya sendiri dihianati, saudara. Jadi saudara, kita perlu hari-hari ini ya mengevaluasi sebagai rakyat, jangan tertipu dengan orang-orang yang hanya pencitraan. Apalagi sekarang mau caleg ya,
pilkada, banyak yang pencitraan. Kita berdoa supaya orang-orang yang punya hati yang murni, yang diangkat Tuhan untuk sungguh-sungguh mereka duduk di kursi kepemerintahan ya, dan memastikan mereka punya benar-benar karisma, tidak menutupi kedok mereka pada akhirnya korupsi, penipuan, ya berzina, selingkuh dan lain sebagainya. Bagi saudara juga yang hati-hati, yang hari-hari ini sebagai seorang pejabat atau calon ya legislatif, ya hati-hati, jaga hidupmu, jangan sampai engkau menipu Tuhan. Absalom menginginkan sebuah jabatan tapi dia hanya pencitraan. Pada akhirnya ya Tuhan tuh gak bisa ditipu sebab Tuhan adalah Tuhan. Ya, lalu Absalom itu izin kepada Raja Daud, dia bilang dia akan pergi ke Hebron karena dia akan mempersembahkan ya korban di sana, membayar nasarnya kepada Tuhan. Dia membawa-bawa nama Tuhan. Bayangkan orang itu kalau gila jabatan, saudara, nggak peduli. Nama Tuhan pun dibawa-bawa. Dia bilang dia akan pergi mempersembahkan korban karena dia sudah bernasar kepada Tuhan. Mengerikan saudara ya kalau orang tuh sudah gila jabatan, gila hormat. Ya, Absalom pergi ke Hebron memang karena itu adalah kota tempat kelahirannya. Hebron adalah ibu kota pertama kali Daud. Di sanalah Absalom ia dilahirkan dan dia berharap di sana dia mendapatkan banyak dukungan, banyak teman ya. Dan Daud ya dulu juga pertama kali di sana diakui sebagai raja. Iya, kita melihat bagaimana Absalom itu punya satu ambisi yang begitu luar biasa sehingga dia mempengaruhi orang. Ternyata dia ke Hebron ya bukan untuk membayar nasarnya kepada Tuhan. Justru di sana dia mengadakan persekongkolan ya. Dia mengajak orang-orang bahkan undangan yang tidak tahu ini apa niatnya dia, tetapi ternyata dia bilang ya, kalau sampai saya di sana, dia bilang ya, maka ketika ya engkau mendengar bunyi sangkakala, dia bilang ya kepada segenap suku Israel, Absalom berkata kepada mereka, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Ya, sangat mengerikan saudara. Dia mengangkat dirinya sendiri, dia mengkhianati ayahnya sendiri. Ya, musuhnya adalah ayahnya. Orang kalau sudah gila hormat, gila jabatan, ya dia tidak peduli siapapun musuhnya. Karena itu saudara, ya mari kita juga sungguh-sungguh berdoa bagi bangsa Indonesia yang hari-hari ini menjelang pilkada bahkan pilpres. Kita berdoa biar Tuhan mengangkat orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan orang-orang yang hanya punya ambisi dan gila hormat, gila jabatan. Ya, hati-hati. Kita akan lihat besok, ya kita akan lanjutkan bagaimana kisah selanjutnya Absalom melawan ayahnya sendiri. Kita akan tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Engkau Tuhan yang mengajarkan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami belajar hari ini bagaimana kutuk itu terjadi atas keturunan Daud. Pedang tidak akan pernah berhenti ya dari kerajaan Daud, dari keturunan Daud. Itu yang terjadi akibat dosa dari persinahan yang dilakukan oleh Raja Daud. Kami belajar Tuhan bahwa hidup kami dalam kekudusan supaya tidak ada kutuk dalam keturunan kami. Kami juga belajar malam hari ini melihat bagaimana kejahatan hati Absalom yang bahkan ingin menjatuhkan ayahnya sendiri. Padahal Daud sudah menerimanya kembali. Ajar kepada kami Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh memiliki hati yang kudus di hadapan Tuhan. Hati yang bersih, hati yang murni agar tidak tercemar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Berkati semua jemaat Mesbah Doa, lepaskan yang terikat dengan dosa-dosa, hal-hal yang tidak berkenan, sakit hati, iri hati, kekecewaan, bahkan niat-niat hati yang jahat. Tuhan bebaskan setiap kami dari dosa apapun juga. Tuhan lepaskan yang terikat. Bapak berkati setiap mereka yang terbaring sakit hari ini. Mari Bapak Ibu letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan berkatakan, aku percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami imani di dalam nama Yesus. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan dan sembuhkan kami Bapa. Hamba juga berdoa untuk setiap mereka Tuhan yang ada dalam pergumulan keuangan, terlilit hutang piutang,
Tuhan, Engkau sanggup turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang bergumul, Tuhan menjadi penolong. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini, pertolongan Tuhan terjadi, bahkan Engkau Tuhan yang sendiri yang akan memulihkan bangsa kami dengan rahmat anugerah yang daripada Tuhan sendiri. Bawa bangsa ini dalam kebenaran-Mu ya Bapa, bersihkan bangsa kami, ampuni bangsa ini, anugerah keselamatan-Mu tercurah, orang-orang bertobat, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Juga berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan, roh takut akan Tuhan Engkau beri dalam kehidupan mereka, agar bangsa kami boleh menjadi bangsa yang berdiri dalam kebenaran. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jamah dan lawat, agar Tuhan semua bangsa-bangsa di dunia boleh bertobat, mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan kembali kepada pertobatan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini, membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.